Di balik setiap tarikan nafas, orang-orang yang telah menyelami samudra makrifatullah bersemayam suatu keberadaan suci. Bukan malaikat pencatat amal biasa, bukan juga jin penjaga, tapi sesuatu yang jauh lebih intim, lebih personal, dan lebih misterius. Sebuah kehadiran yang setia, bagaikan bayang-bayang, namun cahayanya menerangi kegelapan batin. Ia dikenal dengan sebutan saudara gaib. Hal ini memang jarang disebut dalam ceramah umum, karena ini adalah rahasia yang berbisik di lorong-lorong sunyi perjalanan para arifin billah, para kekasih ilahi yang telah melampaui entitas kulit lahiriah. Sebuah realitas spiritual tingkat tertinggi yang justru menjadi salah satu kunci mengapa mereka yang telah mencapai makom makrifat sejati seringkali terlihat dilindungi oleh semacam keajaiban yang tidak terduga. Mereka selamat dari bahaya yang tak masuk akal, menemukan jalan di labirin hidup yang paling rumit, atau mendapatkan pertolongan tepat pada detik-detik yang dianggap mustahil. Tapi siapa sebenarnya saudara gaib ini? Mengapa hanya ahli makrifat sejati yang memiliki penjaga istimewa semacam ini? Apa saja syaratnya? Inilah yang akan kita selami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makna saudara gaib bukan malaikat biasa, bukan juga jin penjaga. Selama ini saudara gaib sering disamakan begitu saja dengan malaikat penjaga umum manusia, atau dianggap jin atau juga khodam pelindung. Pemahaman ini meski tidak sepenuhnya salah, tapi kurang begitu tepat dan kurang mendalam untuk menggambarkan fenomena yang selalu menyertai ahli makrifat sejati. Malaikat hafazah adalah anugerah universal. Ia mencatat, mengawasi, dan dalam batas tertentu melindungi semua manusia berdasarkan ketentuan ilahi. Ia hanya menjalankan tugasnya. Sementara saudara gaib hubungannya jelas berbeda. Ia bukan sekedar penjaga tugas, ia adalah saudara. Dan kata saudara itu sendiri tentunya mengandung kedalaman relasi yang tak terperi. Sebuah ikatan yang melampaui transaksi tugas dan kewajiban menuju wilayah kesetiaan, pengertian, dan kesatuan tujuan. Lalu, apakah ia makhluk ciptaan baru? Mungkin tidak. Pengalaman batin para arif telah menyatakan bahwa saudara gaib ini adalah manifestasi aktif dari cahaya makrifat itu sendiri. Ia adalah pancaran nyata dari kesadaran tertinggi sang arif yang telah mencapai tingkat penyatuan wahdatul wujud yang sangat halus, sehingga mampu memanifestasikan asisten atau wakil dalam dimensi gaib. Atau dalam perspektif lain, ia adalah energi murni ilahi yang diperintahkan untuk mendampingi hambanya yang telah mencapai makom ubudiyah, penghambaan secara sempurna, yang akhirnya menjadi magnet bagi rahmat dan perlindungan ilahi yang selalu aktif. Ia disebut saudara karena ada hubungan kesetaraan dalam pengabdian. Sang arif telah mati sebelum mati,
egonya telah luruh, yang tinggal hanya kesadaran murni sebagai hambanya dalam keadaan fanafilah, lebur di dalam Allah. Segala sesuatu yang muncul darinya atau untuknya adalah bagian dari cahaya dan kehendaknya. Dan saudara gaib adalah representasi dari janji Allah di dalam firman-Nya, yang intinya, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Lalu, siapakah sebenarnya ahli makrifat yang layak didampingi oleh saudara gaib ini? Di sini letak pentingnya. Ini bukan tentang gelar, jubah ataupun banyaknya pengikut, tapi ini tentang hakikatullah, perjalanan batin yang telah mencapai makom puncaknya. Ahli makrifat sejati bukanlah orang yang hanya tahu tentang Tuhan, bukan pula orang yang hanya rajin beribadah secara lahiriah. Ahli makrifat sejati adalah orang yang telah mengalami penyatuan dengan sumbernya, meskipun tetap dalam bentuk sebagai hambanya. Mereka telah menempuh perjalanan panjang syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, dan akhirnya sampai di stasiun terakhir, makrifatullah, pengenalan hakiki atas zatnya, sifatnya, af'alnya, dan asma-asmanya. Ciri utamanya, kefakiran mutlak, bukan fakirnya harta, tapi fakirnya jiwa. Mereka telah benar-benar menyadari bahwa dirinya tidak ada, yang ada baginya hanyalah Allah. Segala gerak, diam, kehendak, serta perbuatannya mereka lihat sebagai manifestasi kehendak dan kekuasaan Allah semata. Ego dirinya telah sirna, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah, bukan lagi ucapan di lidah, tapi denyut nadi kesadarannya. Mereka hidup dalam keadaan ubudiyah mahdah, penghambaan murni. Ikhlasnya mereka bukan lagi sekedar usaha, tapi keadaan. Cintanya kepada Allah telah membakar segala cinta yang lain. Pandangannya terhadap dunia telah berubah total. Mereka melihat wajah Allah dalam segala fenomena. Mereka telah mati dari keinginan nafsu duniawi dan hidup bersama Tuhannya. Kesederhanaannya luar biasa, karena mereka tahu bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fata morgana, dan mereka menjadi saluran rahmat bagi sekitarnya tanpa pretensi. Inilah profil yang menarik perhatian langit. Inilah manusia yang dicalonkan untuk didampingi oleh manifestasi khusus perlindungan ilahi. Tanpa mencapai makom penyadaran dan peleburan diri, kehadiran saudara gaib dalam pengertian sejati dan penuh sulit terwujud, karena ia adalah buah dari pohon makrifat yang telah berbuah ranum. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh sang saudara gaib ini bagi ahli makrifat? Ternyata fungsinya jauh lebih mendalam daripada hanya sekedar bodyguard spiritual. Pertama, sebagai penjaga keselamatan lahir dan batin. Ini yang paling mudah dirasakan walaupun sering tidak disadari. Ia melindungi sang arif dari bahaya fisik dan batin yang bisa mengganggu dan memutus perjalanan spiritualnya. Bukan berarti sang arif bebas dari ujian,
justru ujiannya semakin berat. Tapi bahaya yang bukan bagian dari takdir pembentukannya seringkali dinetralisir dengan cara-cara yang tak terduga. Seperti tersesat di hutan, lalu menemukan jalan tiba-tiba, atau terhindar dari kecelakaan dengan selisih waktu yang mustahil. Dan di tingkatan batin, mereka melindungi dari gangguan makhluk halus jahat atau sihir yang sangat kuat, karena pancaran makrifat sang arif bisa menjadi target. Dan sang saudara gaib ini menjadi perisai gaibnya yang akan terus mengamankan wilayah kesucian batinnya. Kedua, sebagai penunjuk jalan dan pemberi ilham. Di titik tertinggi perjalanannya, petunjuk seringkali datang bukan melalui mimpi atau wangsit spektakuler, tapi melalui ilham halus yang mengalir di dalam kolbunya. Sang saudara gaib dipercaya menjadi salah satu saluran ilham ini. Ia membantu sang arif untuk memahami isyarat-isyarat ilahi yang sangat halus dalam kehidupannya, menuntunnya kepada keputusan atau tindakan yang selaras dengan kehendak tertinggi. Mereka membantu membaca tanda-tandanya di alam dan kehidupan sehari-hari dengan kacamata makrifat. Ketiga, pengingat dan penjaga kesucian niat, muraqabah. Meskipun telah mencapai makom yang tinggi, sang arif tetap menjadi manusia yang terus berjuang. Sang saudara gaib berperan sebagai cermin batin yang halus. Ia membantu menjaga kemurnian niat, mengingatkan bukan dalam suara tapi dalam kesadaran. Bila ada sedikit saja kecenderungan ego atau riya yang mencoba menyusup, ia menjaga agar api makrifat tetap murni, tidak terkotori oleh debu keinginan pribadi yang tersisa. Dan ini adalah bentuk muraqabah, pengawasan tingkat tinggi. Keempat, manifestasi kemudahan dan kecukupan. Kehadiran sang saudara gaib adalah tanda nyata dari janji Allah akan kecukupan dan kemudahan bagi wali-walinya. Kebutuhan dasar sang arif seringkali terpenuhi dari arah yang tak disangka-sangka, bukan untuk kemewahan, tapi untuk menopang kelangsungan hidup dan pengabdiannya. Ini bukan sulap, tapi aliran alam semesta yang tunduk pada kehendaknya, difasilitasi oleh kehadiran aktif sang saudara gaib ini. Kelima, pendamping di saat-saat kritis, sakaratul maut. Dalam tradisi spiritual tertinggi, dipercaya bahwa sang saudara gaib ini memiliki peran khusus saat kematian sang arif. Mereka membantu menenangkan, membimbing roh melewati alam-alam perantara dengan lebih lancar menuju hadirat ilahi, tentunya sesuai dengan makom dan makrifatnya. Mereka menjadi teman setia hingga ke pintu akhirnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.